Sepanjang tahun 2011, aksi anarkis mewarnai jalannya proses pemilu kada di sejumlah daerah. Tak jarang kantor dan rumah dinas pemerintah daerah juga tak luput dari amuk massa yang merupakan pendukung dari salah satu calon yang merasa dirugikan. Dalam 4 bulan terakhir, sedikitnya terjadi 3 kali peristiwa bentrok antar warga akibat sengketa pemilu kada. 2 kubu pendukung pasangan calon Bupati Ilaga Puncak Jaya Papua terlibat bentrok. Belasan rumah dibakar dan 19 warga dilaporkan tewas terkena anak panah. Konflik dipicu dari masalah internal Partai Gerindra yang merupakan partai pendukung 2 pasangan calon bupati tersebut. Terdapat 2 surat rekomendasi, yakni surat yang berasal dari DPC Partai Gerindra Puncak Jaya yang mendukung pas calon Bupati Elvis Tabuni dan Yosia. Sementara di saat bersamaan, DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat yang mendukung pasangan calon Bupati Simon Alam. Sengketa pemilu kada juga terjadi di Manokwari, Papua Barat. Kediaman pribadi Gubernur Papua Barat Abraham Atururi hangus dibakar massa. Sebelumnya di hari yang sama, ratusan pendukung kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Mandacan dan Drigenes Nau, menutup sejumlah ruas jalan dengan pohon besar, kayu, dan membakar ban pecah. Massa tidak puas atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung keputusan KPU memenangkan pasangan incumbent Abraham Atururi dan Rahmin Kacon sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ratusan orang pendukung Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah membakar rumah jabatan bupati. Aksi pembakaran ini dipicu kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang akan melantik pasangan bupati terpilih Sugianto Sabran dan Eko Sumarno yang dimenangkan Mahkamah Konstitusi. Angin yang bertiup kencang ditambah konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Aksi pembakaran dilakukan sebagai bentuk kemarahan massa karena pemerintah pusat tetap melaksanakan pelantikan Ujang Iskandar Bambang Purwanto yang dimenangkan Mahkamah Konstitusi. Sebelum membakar rumah jabatan bupati, massa yang emosi memecahkan kaca bangunan di sekitarnya. Massa dengan leluasa melakukan pembakaran karena tidak satupun aparat keamanan yang melakukan penjagaan. Tim Liputan Metro TV. Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan kami di Metro hari ini. Saya ke Mas Yudi dulu terkait paket yang baru kita saksikan tadi 2011 ini. Kalau kita lihat banyak diwarnai dengan kekecewaan terhadap pemerintah daerah demi daerah terus bergolak, ada yang karena pilkada, bentrok antar warga, warga dengan aparat dan lain sebagainya. Apa artinya ini untuk pemerintahan SBY sepanjang tahun 2011? Ya, pertama hampir sebagian besar pemilu kada itu berakhir dengan gugatan-gugatan ke MK, bahkan kasus Pekanbaru sampai 2 kali menggugat belum selesai juga ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya pilihan atas demokrasi langsung tanpa satu fondasi yang kuat itu sangat destruktif bagi demokrasi itu sendiri. Pertama, demokrasi langsung yang kita kembangkan itu dalam situasi the cost of power ya, harus modal ke dalam input uang ke dalam politik terlalu besar. Jadi misalnya kalau untuk menjadi bupati wali kota memerlukan sekitar 30 atau 40 miliar, sedangkan gaji mereka paling cuma 10 juta per bulan. Institusi demokrasi sudah memaksa orang menjadi kriminal. Maka sekarang sekitar 250 kepala daerah siap dipanggil oleh KPK. Itu satu hal. Dan itu tentu saja dampak ekonominya besar karena akan jadi high cost ekonomi kan. Kedua, saya kira pilkada langsung dalam konteks masyarakat Indonesia yang tribalistik itu bukan memperkuat sipilitas budaya demokrasi, tapi membawa balik kondisi-kondisi masyarakat ke tribalisme seperti di Papua dan lain-lain, dan di berbagai tempat. Karena di Indonesia ini memang situasinya beda di Amerika. Di Amerika pendatang homogen, jadi otonomi daerah itu dengan sendirinya tidak menimbulkan masalah. Tapi ini native, beragam. Indonesia itu beberapa tempat di Papua itu bahkan antar desa juga beda suku, beda bahasa. Jadi begitu pilkada melibatkan rakyat secara langsung, tribalisme itu bangkit. Ini yang nggak pernah dibaca gitu. Nah, saya kira dalam kasus ini mestinya juga saya kira
apa yang terjadi dengan pemerintahan SBY adalah saya kira tidak mengambil satu contoh tentang bagaimana pemilu langsung ini bisa mengurangi input modal itu. SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga dengan mobilisasi sumber dana yang luar biasa. Tidak sedikit. Nah, ini punya dampak peniruan ke bawah, dampak pencitraan dan lain-lain. Jadi secara umum orang sekarang partai-partai tidak lagi melakukan satu usaha pendidikan politik dan lain. Partai-partai itu cuma menjual warung istilahnya kepada calon-calon membeli, setelah itu ditinggalkan oleh partai, makanya calon-calon ini kembali ke elemen-elemen sarana-sarana tradisional, sarana etnis, sarana agama gitu. Ya, jadi paling-paling mereka menggunakan instrumen-instrumen advertising gitu untuk mensosialisasikan itu. Oke, kita kembali harus break sebelum kita lanjutkan. Masih banyak lagi kasus-kasus lain sepanjang 2011 yang akan kami bahas di segmen berikut. Tetaplah bersama kami.